bagi saya secara pribadi, original teks itu tidak terlalu penting. Jadi bahwa Sang Pencipta itu mengerti semua bahasa manusia karena Sang Pencipta itu adalah yang menciptakan semua manusia. Bagaimana kedudukan kitabnya Pak Dokter sehingga dikatakan sebagai kitab suci atau kitab Bible. Silakan. Baik, terima kasih Pak Joma. Udah lama kita nggak ketemu ya, Iya, betul. Dengan kesibukan sehingga komunikasi hampir 4 tahun lalu baru ini. Makasih juga ada Opung Rambe di sini. Makasih Pak Andi, Pak Jion semua. Terus tentang kitab suci Bible, dikatakan kitab suci adalah karena isinya adalah pesan dari Sang Maha Pencipta. Pesan itu bisa disampaikan melalui malaikat. Misalnya malaikat menjumpai Abraham, lalu lewat malaikatlah Abraham bisa mengenal Sang Pencipta. Malaikat juga bisa bicara kepada para nabi, bisa bicara ke Zakaria, Maria, Yusuf, bahkan bisa juga melalui mimpi kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki. Lalu bisa juga Allah menyampaikan pesannya melalui nabi-nabi, khususnya ke Bani Israel. Terakhir, Allah berpesan juga melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyampaikan pesannya. Jadi, itu dulu. Tapi sekarang, pesan itu bisa ditulis oleh para penulis atas ilham Allah. Ada 40 penulis. Semua 40 penulis itu orang yang berbeda, latar belakang berbeda, tetapi sumber yang sama, yaitu Allah atau melalui ilham Allah. Itu saja Pak Juma. Baik. Ya, jadi Al-Quran juga ketika kita berbicara mengenai kitab suci ya, umat Islam itu bangga terhadap kitab sucinya, karena kitab sucinya itu selalu memberikan solusi ketika umatnya itu mendapatkan suatu masalah dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifa lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Jadi diterangkan di ayat ini seruannya kepada seluruh manusia. Nah, kita tidak menemukan kitab-kitab di luar sana yang kemudian seruannya kepada manusia untuk menghadapkan jiwa terhadap sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab suci. Kalau Al-Quran, saya katakan satu-satunya pedoman yang kemudian dimiliki oleh sekelompok manusia di atas muka bumi ini, yang dengan percaya diri, ya, menginginkan agar seluruh konsentrasi manusia itu tertuju kepada dirinya sebagai kitab suci. Hanya ada di dalam Al-Quran. Ya ayuhanna, seruannya kepada seluruh manusia. Telah datang kepadamu pelajaran. Ya, mau'izah min rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi Al-Quran itu juga bisa disebut sebagai pelajaran. Bisa juga disebut sebagai syifa, penyembuh, atau obat. Nah, ini terang sekali. Al-Quran menyatakan itu seruannya kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Dia adalah penyembuh dari penyakit yang ada di dalam dada.
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu punya karakteristik itu antaranya seperti itu. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai kitab suci. Nah, Al-Quran menurut kaidahnya itu adalah sebuah wahyu yang asalnya dari Allah. Baik secara lafal maupun secara makna. Jadi Allah mewahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu al-jali, wahyu yang jelas, bukan samar-samar. Dengan cara apa? Dengan diturunkannya melalui perantaraan malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan wahyu itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang adalah manusia, bukan melalui jalan wahyu lain seperti yang terjadi kepada orang-orang yang mengaku dirinya bahwa ini ada petunjuk, saya mendengarkan suara, saya mendengar dan seterusnya. Tidak. Ini tidak terjadi kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Al-Quran menerangkan ya bagaimana dirinya minta diuji. Kalau sekiranya manusia itu ragu terhadap keotentikan Al-Quran sebagai kalimat langit. Al-Quran ya, juga memiliki karakteristik yang lain, diantaranya kitab yang terpelihara keasliannya. Dan Allah sendiri yang kemudian menjamin untuk memelihara Quran itu. Nah, ada kemudian kenyataan atau sesuatu yang ada dalam kehidupan umat Islam ya, yang unik, yang tidak dimiliki oleh umat lain. Apa itu? Kitabnya memiliki daya tarik tersendiri terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang kemudian menjadikan hatinya itu jatuh cinta terhadap Al-Quran. Ini yang berat. Bagaimana kemudian sebuah buku, sebuah kitab mampu membuat pemeluknya jatuh cinta terhadapnya. Apa pembuktian jatuh cintanya umatnya terhadap Quran? Ya. Kalau kita melihat lembaran demi lembaran, halaman demi halaman, huruf demi huruf, secara logika, manalah mungkin orang ingin tertarik. Sudah hurufnya geriting kayak begitu, menggunakan bahasa di luar bahasa manusia sehari-hari, lalu kemudian ya banyak di antaranya orang nggak ngerti apa maksud daripada lantunan daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau dia tidak belajar tentang original teks secara mendalam. Tapi bukti bahwa kitab suci ini mampu kemudian menghipnotis umatnya agar cinta terhadap dirinya. Inilah bukti salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Al-Quran, di mana Allah mengatakan bahwa dia yang mewahyukan, dia juga yang menjaga. Dengan cara apa kemudian Allah mengimplementasikan dalam kehidupan manusia penjagaan terhadap Al-Quran? Umat yang umat yang mengatakan dirinya Islam akan jatuh cinta terhadap kitabnya sendiri. Buktinya, anak di bawah umur ribuan, ratusan ribu yang menghafal Al-Quranul Karim. Ini artinya Allah memelihara kitab suci ini dengan cara orang yang jatuh hatinya terhadap Quran mampu kemudian menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu mujizat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kitab lain. Jadi ada ketertarikan yang mendalam terhadap kitab suci. Nah, ini tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Islam. Kitabnya kemudian tidak mampu menarik mereka untuk jatuh cinta. Pembuktian mereka tidak jatuh cinta, mereka tidak pernah mau tahu original teksnya kitab mereka itu seperti apa. Gak peduli. Yang penting ada terjemah. Kami nggak mau tahu itu original teksnya seperti apa. Subhanallah, Al-Quran tidak begitu. Al-Quran akan membuat umatnya rindu terhadap apa yang tertoreh di dalamnya secara apa yang dilisankan oleh penerima pertama kali. Walaupun umat Islam itu tidak ngerti apa maksud daripada ayat itu. Apa arti daripada ayat itu. Tapi mereka cinta. Mereka cinta. Yas'alunaka 'anil anfal.
Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa Allah. atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Orang nggak Allah. ngerti artinya, nggak paham mereka. Tapi ketika mereka mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hatinya terketuk, hatinya menjadi lembut. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul kalimat langit. Kalau kita mendengarkan lagu hari ini, ya, misalnya kita mendengarkan lagu yang lagi populer, misalnya yang lagi sering dinyanyikan oleh orang. Mungkin kita akan cinta lagu itu, suka lagu itu, tapi ada masanya. Tapi ketika Al-Quran, tidak ada masanya habisnya. 1400 tahun silam sampai hari ini, orang masih cinta terhadap Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Orang cinta. Meskipun orang tidak ngerti apa maksudnya. Tapi orang yang memiliki hati yang lembut akan jatuh cinta terhadap Al-Quran. Inilah kenapa Al-Quran kemudian disebut sebagai kitab suci yang kemudian diwahyukan oleh Allah dengan stempel kami yang mewahyukan dan kami juga yang menjaganya. Kaumnya, umatnya, pemeluknya cinta terhadap kitab suci tersebut. Saya kira begitu sebagai bahan untuk kita renungkan bahwa meskipun Al-Quran itu tidak dipahami secara mendalam oleh kaumnya, oleh umatnya, namun umatnya cinta terhadap kitab sucinya. Demikian sementara. Silakan Pak Dokter yang saya hormati. Suara Baik, saya enggak terima kasih. Silakan ya. Pak, silakan. Jadi panjang pemaparan, saya jawab Iya. dari mana ya? Dari Silakan. original test aja lah. Original test. Kitab suci itu bagi saya secara pribadi, original teks itu tidak terlalu penting. Jadi bahwa Sang Pencipta itu mengerti semua bahasa manusia karena Sang Pencipta itu adalah yang menciptakan semua manusia. Kalau dulu bahwa bahasa itu satu, tetapi setelah peristiwa di Babel, bahasa itu dikacaukan. Jadi yang jelas bahwa Allah, Sang Pencipta, satu-satunya Sang Pencipta itu memiliki pesan kepada manusia, bisa disampaikan ke malaikat, melalui malaikat ke manusia, melalui nabi ke manusia, terakhir melalui Yesus kepada manusia. Dan pesannya itu akhirnya termaktub di dalam kitab suci Bible. Dan supaya semua manusia bisa mengerti, makanya setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa, pesan yang tertulis dibukukan itu diterjemahkan ke seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini. Perbedaan pasti ada, ya. Perbedaan itu karena kosakata setiap suku bangsa itu ada yang minim, ada yang lebar, luas, tetapi saat itu bahasa yang luas adalah bahasa Yunani, sama seperti ketika bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tetapi apapun ceritanya itu, Tuhan Sang Maha Pencipta itu tidak akan kekurangan cara untuk bisa menyampaikan pesannya kepada manusia. Karena seperti yang tertulis di kitab Yesaya 65 ayat 1 bahwa Tuhan pun berkenan menyatakan dirinya kepada orang yang tidak mencarinya. Saya bacakan sebentar. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku. Ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil nama. Jadi
tentang original teks itu bagi saya pribadi tidak terlalu penting. Yang penting bagi saya ketika saya dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, saya mendapat roh di dalam roh saya, karena manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam roh saya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam itulah yang mengajarkan seluruh perkataan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus turun ke bumi sebagai manusia untuk menyampaikan firman setelah para malaikat dan para nabi-nabi pada zamannya menyampaikan pesan itu. Jadi dilahirkan kembali, rohnya itu yang sudah mati rohani itu dilahirkan kembali, lahir dari air yaitu lahir dari firman Tuhan, lahir dari roh yaitu roh Tuhan itu masuk ke dalam setiap roh manusia. Karena Kisah Para Rasul 2:38, bertobatlah dan masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi ketika mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, bukan baptis air, baptis dalam nama. Karena perintah Yesus di Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan bangsa menjadi murid, semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak, bukan dalam air. Makanya di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, baptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan akan menerima karunia roh. Sama seperti Matius 3 ayat 11 sampai 17, Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus dibaptis dengan air, dalam air. Setelah Yesus dibaptis, maka Yohanes bisa mendengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka Yohanes bisa mendengar dan bisa melihat bahwa Roh Kudus dalam seperti rupa merpati. Itu artinya setelah dibaptis, keluar dari air baptisan akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap orang yang dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, mereka akan mendapat Roh Kudus. Setelah mereka mendapat Roh Kudus, mereka akan mengerti kitab suci yang tertulis itu. Kalau belum, maka mereka hanya bisa mengerti sebatas guru-guru rohani yang mereka pelajari. Contohnya, faktanya ada di beberapa YouTube yang saling berdebat, ada Ones, ada ya Saksi Yehova, ada Mormon, ada karismatik, ada ortodoks dan lain-lain. Karena mereka memang belajar dari original teks tadi. Ya, gereja ortodoks mengaku bahwa itu kitabnya, karena bapak-bapak gereja lah, para rasul-rasul dan bapak-bapak gereja lah yang dulu mengkanonisasi Bible itu. Dan mereka lupa bahwa yang bisa mengerti kitab suci hanyalah orang yang pikirannya telah dibukakan Yesus. Artinya mereka telah dilahirkan dari air dan roh. Setelah mereka dilahirkan dari air dan roh, sebelumnya dilahirkan kembali, maka mereka bisa mengerti kebenaran Bible atau isi firman Tuhan. Karena 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata, tidak perlu lagi kamu diajar oleh manusia. Jadi kalau ada di YouTube yang berbeda-beda, itu karena pengajaran-pengajaran yang berbeda. Ada Profesor Mangapul Sagala kalau nggak salah, ada Paul Cheng, ada HTD itu yang sering di YouTube itu, dan banyak Yosuteo, dan saya bisa mengerti pemahaman mereka karena mereka diajar oleh manusia. Mereka lupa di Matius 11 ayat 29 Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Satu-satunya guru hanya Yesus. Semua orang yang percaya kepada Yesus disebut murid. Makanya di Matius 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku. Jadi murid-murid itu memberitakan firman, memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, supaya seluruh bangsa percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jika semua orang yang percaya itu disebut murid. Jadi jika ini dipahami,
maka seharusnya tidak ada S1, S2, S3 teologi. Dan di dalam Bibel, ahli-ahli Taurat lah yang memahami kitab Taurat, tetapi yang mengenal secara pribadi tentang Yesus adalah murid-muridnya, bukan ahli-ahli Taurat. Jadi saya bisa katakan, yang mengenal Yesus bukan orang-orang teologi atau ahli-ahli Taurat, tetapi murid-murid Yesus. Matius 11 ayat 27, tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak dan orang-orang yang berkenan di hati anak. Jadi bicara tentang original teks tadi, ahli teologi bisa lebih hebat menyelidiki kitab-kitab ahli-ahli bahasa atau manuskrip itu. Tetapi di Yohanes 5 ayat 39-40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kamu menyangka dengan sekalipun namaku ada di kitab-kitab suci itu, maka kamu tidak datang kepadaku untuk menerimanya sehingga kamu diselamatkan. Itu ada firman Tuhan, saya bacakan ulang supaya lebih jelas, supaya jangan dikatakan asumsi. Dan saya tidak mengerti tentang original teksnya, tetapi di dalam terjemahan lain, LAI, saya cukup memahaminya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jika kitab suci itu adalah penuntun di bumi, di dunia, dan di akhirat, dan satu kepastian di dalam Bibel adalah kehidupan kekal sorga itu ada. Di Yohanes 10 ayat 28 bahwa Yesus mengatakan itu langsung. Bahkan di beberapa ayat yang lain juga di Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan cuma jalan, tapi kebenaran dan hidup kekal itu sendiri. Bahkan di Yohanes 2, 10 ayat 28 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau di Kisah Rasul pasal 4 ayat 26 juga jelas, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahkan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memastikan hidup kekal itu diberikan oleh Yesus atau melalui Yesus. Dan saya tidak tahu apakah di Quran ada ayat dalil yang seperti ini. Pasti. Dan tidak mudah-mudahan. Pasti. Kita ikut yang pasti, bukan mudah-mudahan. Demikian Pak Juma. Iya. Terima kasih ya Pak Dokter. Kalau saya jadi Bapak dengan dalil-dalil yang Bapak uraikan tadi, maka saya akan menjadi seorang Kristen yang paham bahasa Ibrani, paham bahasa Yunani. Itu pasti. Karena kenapa? Ternyata Yesus yang memanggil. Bukan penulis Bible-nya, tapi Yesusnya. Di mana kalau kita cermat melihat di dalam kitab yang kemudian Anda jadikan sebagai acuan, Kisah Para Rasul Lukas, ya, itu menceritakan di bab 26 nomor 14 bahwa Yesus itu menggunakan bahasa Ibrani. Bahkan lebih jauh kalau kita meneliti Kisah Para Rasul 22 nomor 2, Paulus pun menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kalau cinta kepada Yesus, layaknya kami seperti umat Islam cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka tidak mau mendengarkan pengabaran dari orang lain. Harus betul-betul bertumpuh sampai ke titik final terakhir bahwa informasi ini betul-betul bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu kalau cinta, itu kalau betul-betul percaya mendengarkan seruan Yesus, datanglah kepadaku. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti
kekuatan pemikiran kita, kekuatan akal, kekuatan jasmani, kekuatan waktu yang kita miliki harus bertitik tumpuh kepada pengajaran sang sumber, bukan kepada orang-orang yang hanya dihasilkan dari hasil penyelidikan. Saya kalau jadi Kristen, maka saya akan bisa menggunakan bahasa yang bisa membaca kitab yang isinya harus menggunakan bahasanya Yesus, bukan bahasa lain. Kenapa? Kalau dikatakan di Islam hanya insya Allah, semoga, ya, itu karena hanya Allah pemilik mutlak ketentuan, bukan manusia yang menentukan, tapi Allah. Kalau ada kemudian orang yang mengatakan pasti, pasti dan pasti, itu berarti dia melampaui Tuhan. Karena kenapa? Boleh jadi hari ini yang dikatakan pasti, tapi Tuhan berkehendak lain. Makanya di Islam itu selalu mendahulukan Allah di dalam hal segala sesuatunya. Insya Allah. Semoga Allah mengizinkan. Semoga Allah memberi ruang. Semoga Allah mengabulkan. Jadi selalu dinisbahkan kepada Allah. Nah, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menerangkan begini terhadap dirinya. Seperti yang saya uraikan tadi. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'iza min rabbikum wa shifa' lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran menceritakan tentang dirinya. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu kemudian, apakah umat Islam ini akan memahami berdasar terjemah saja? Tidak. Ternyata ada yang dikatakan ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaga, ilmu ma'ani, ilmu i'raf, tajwid, asbabun nuzul, dan semua-semua. Bukti bahwa Al-Quran itu siap untuk digorogoti dari aspek manapun. Dari aspek sejarah, dari aspek bahasa, ya, dari aspek tajwid, dari aspek bunyi, semua minta untuk dipretelin Al-Quran itu. Agar Al-Quran bisa dibuktikan bahwa dia adalah bahasa langit. Dia adalah kalimat-kalimat dari langit. Bukan kalimat manusia biasa. Nah, kalau kita melihat kalimat manusia biasa yang kemudian dianggap seperti firman Tuhan, boleh kita baca di dalam Yohanes misalnya ya, Yohanes 11 nomor 9. Penulis buku Yohanes, kitab Yohanes mengatakan begini, Yesus bersabda, Yesus berkata, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Saya menyimpulkan sebagai orang yang awam bahwa penulis salah di dalam menjelaskan sesuatu. Mengatakan Yesus berkata dalam sehari ada 12 jam. Padahal pada kenyataannya dalam sehari ada 24 jam. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengetahui? Ada yang mengatakan, oh yang dimaksud itu adalah siang harinya, malam harinya bukan. Itu adalah merupakan penafsiran. Tapi supaya kita tidak asal-asalan menafsir, coba tunjukkan pernyataan Yesus langsungnya itu tertulis di mana. Siapa yang menuliskan, siapa yang menghafalkan. Kita nggak bisa menemukan itu. Kenapa kemudian saya mengatakan ini pendapat pribadi. Kenapa kemudian teman-teman Kristen itu tidak mau tahu tentang original teks kitabnya? Tidak mau tahu, pokoknya nggak mau sedikit pun terpanggil untuk mempertanyakan. Padahal di kitabnya diberitakan Yesus bahasa Ibrani dalam sehari-hari. Paulus juga dalam sehari-hari menggunakan bahasa Ibrani. Menurut Kisah Para Rasul 22 nomor 2. Mereka nggak mau tahu. Kenapa? Semakin mereka mengkaji kitab mereka dan menggunakan original teks, mereka tidak akan sampai kepada aspek kebenaran itu sendiri. Kenapa? Kitabnya nggak bersumber dari Yesus. Jadi salah satu alasan ya, Tuhan itu maha tahu semua bahasa. Betul. Allah itu maha tahu, ngerti. Yang bukan Allah itu yang tidak maha tahu. Tapi yang dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi, pasti maha tahu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah manusia maha tahu? Tidak. Oleh karena itulah kemudian unsur yang berasal dari Allah yang maha tahu itu harus tetap ada.
untuk supaya manusia mengurai, menjelaskan, mendefinisikan, menafsirkan, memaknai apa yang terkandung di dalam kalimat Allah itu, kalimat Tuhan itu. Jadi kalimat Tuhannya tetap harus diadakan, kemudian silakan menerjemahkan ke semua bahasa yang ada di muka bumi. Tetapi original teksnya yang bersumber dari wahyu Allah itu harus tertera. Kenapa? Karena akan melahirkan sebuah kebingungan demi kebingungan. Contoh, ketika diterangkan oleh pengarang Yohanes, penulis Yohanes, bahwa Yesus berkata, ada tertulis di dalam kitab Torah. Siapa yang diberi petunjuk untuk menyampaikan firman adalah Allah itu sendiri. Lagi-lagi Yesus tertuduh mengatakan ada tertulis di hukum Taurat, di kitab Torah. Begitu diselidiki, ternyata bukan di kitab Torah tertulis, melainkan di kitab Mazmur. Nah, apakah yang kayak begini orang yang berakal sehat mau mentautkan imannya kepada sebuah pernyataan yang tidak rasional, yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan? Ya kalau hanya berdasar imani saja, ya teh kambing juga boleh disebut sebagai keju, apa-apa. Kalau imani saja. Tapi orang yang beriman itu senantiasa selalu mengedepankan akal untuk menerima sebuah penjabaran. Makanya kitab itu dianggap suci karena dia suci dari kesalahan. Tapi kalau sudah begini modelnya, satu hari disebut 12 jam. Cacat dia. Tertulisnya di Mazmur, dibilangnya di kitab Torah. Rusak dia. Bukan lagi kitab suci, tapi kitab yang dianggap suci. Ya, saya kira begitu ya, sahabat saya Pak Dokter. Mohon maaf saya harus menyatakan kebenaran meskipun itu pahit. Tapi sekali lagi saya katakan, kebenaran dalam ukuran saya. Bukan dalam ukuran saudara saya, Pak Dokter. Mungkin itu adalah suatu kesalahan yang kemudian saya anggap sebuah kebenaran karena iman saya. Tapi yang pasti Al-Quran menjelaskan dan membimbing saya mengatakan, inna huwa illa zikr lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi alam semesta. Saya menyatakan ini hanya sebatas peringatan kepada alam semesta. Demikian sementara. Baik. Bahwa yang mengenal Yesus hanyalah Bapa, yang mengenal Bapa hanyalah Yesus, dan orang yang berkenan di hati Yesus. Saya setuju yang memastikan ke surga itu hanya Allah. Dan Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Itu yang tidak diketahui oleh semua orang. Dan saya tegas malam ini, dasar saya di Yohanes 17, mulai ayat 1 sampai 25, bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan nama Bapa itu adalah Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini yang tidak diketahui oleh orang yang belum dilahirkan kembali dan belum dilahirkan dari air dan roh. Boleh berdebat dengan bahasa asli, original teks apa semua, karena pesan Allah kepada manusia itu, walaupun tertulis di kitab Bible, sebenarnya masih banyak perbuatan yang dilakukan oleh Yesus yang belum tertulis, termuat di situ. Kalau itu semua ditulis, alangkah kitab itu tidak muat, bahkan dunia ini sekalipun itu menjadi kertas, tidak akan bisa memuatnya. Lalu saya menerangkan bahwa di Keluaran 6 ayat 1, sebentar, Keluaran Keluaran 6 ayat 1. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub
sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Di sini, kalau Allah atau Tuhan tidak memperkenalkan diri kepada manusia, maka manusia tidak akan bisa mengenal. Di sini jelas Tuhan telah menyatakan diri kepada Musa. Dan Tuhan berkata, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Jadi yang menyatakan namanya adalah Yesus. Tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dilanjutkan di Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Jadi nama Bapa, nama Tuhan yang ada di perjanjian lama itu dinyatakan Yesus kepada semua orang. Siapakah namanya? Di ayat 11. Aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada. Di ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa itu telah diberikan kepada anak, namanya Yesus. Jadi kenapa Yesus bisa mengutus nabi? Matius 23 ayat 34, Yesus mengutus nabi-nabi. Karena Yesus itu adalah Allah. Kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Markus 2 ayat 5 dan Markus 2 ayat 10. Yesus, anak manusia, berkuasa mengampuni dosa. Karena anak manusia itu adalah Allah. Yesus bisa membangkitkan orang mati pada akhir zaman karena dia adalah Allah. Yesus bisa memberikan hidup yang kekal karena dia adalah Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Hanya Allah yang bisa mengutus nabi-nabi. Hanya Allah yang bisa memberikan hidup yang kekal. Cuma masalahnya manusia yang belum dilahirkan dari air dan roh dan tidak mengenal Yesus itu siapa. Yesus itu mereka hanya tahu dilahirkan dari Maria. Seperti tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Lalu di Galatia 4 ayat 4 saya bacakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Anaknya di Ibrani 1 ayat 2 Allah menyampaikan pesannya melalui anaknya. Yang oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi anaknya yang diutus itu, itulah yang oleh anaknya itulah Allah menjadikan alam semesta. Siapakah Yesus itu? Di Matius 11 ayat 27 sudah saya katakan tadi, hanya Bapa yang tahu. Bapa mengatakan mengutus anaknya yang oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Itu poin pertama, siapakah Yesus? Yang kedua, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Dari secara kronologinya, nggak mungkin Maria duluan daripada Abraham. Padahal Yesus sudah ada sebelum ada Abraham. Yohanes 5 ayat 58. Baru Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ada, aku telah ada. Yohanes 17 ayat 24 demikian juga. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Maka saya yang mengenal Yesus, Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Bukti. Pertama, dia mengutus nabi-nabi. Tertulis Matius 23 ayat 34. Bahwa Yesus mengutus nabi-nabi. Yang bisa mengutus nabi-nabi hanyalah Allah. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah. Markus 2 ayat 5, Markus 2 ayat 10. Yesus bisa membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Yohanes
6 ayat 39-40. Yesus turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 38. Yesus bisa memberikan hidup yang kekal. Pasti. Yang bisa memastikan hidup kekal hanya Allah. Saya setuju dengan Pak Juma. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Dan bukan mudah-mudahan. Kalau Allah yang berfirman, pasti. Kalau ada Allah bilang mudah-mudahan, itu bukan Allah. Kalau dia Allah, berarti pasti. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kalau tidak ragu, tidak bimbang, nggak usah mudah-mudahan. Pasti. Karena dia Allah. Tetapi kalau dia bukan Allah, maka berkata mudah-mudahan. Bisa ya, bisa tidak. Jadi kalau soal ayat-ayat dalil-dalil tentang Yesus banyak, tetapi yang tertulis di kitab suci itu, Lukas 2 ayat 45 berkata, hanya orang yang dibukakan Yesus pikirannya yang bisa mengerti kitab suci. Jadi yang bisa memastikan itu, saya setuju Allah. Kenapa Yesus bisa memastikan itu? Karena Yesus memang Allah. Demikian Pak Juma. Let's go Bang Juma. Oke, sorry. Termute tadi. Jadi semakin menarik apa yang Pak Dokter uraikan. Sekali lagi saya katakan, kalau saya jadi Kristen, maka saya tidak akan pernah lari dari original teks, di mana bahasa yang Yesus gunakan, yang Yesus lontarkan pada masa itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang fatal. Sekiranya ternyata apa yang saya imani itu tidak bersumber dari pengajaran Yesus, tapi pengajaran orang-orang yang menginginkan adanya konsep theos nusul menjadi manusia. Jadi sandarannya harus selalu kepada akal. Kalau dikatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Yesus, karena Yesus telah menyatakan namanya kepada manusia. Logika berpikirnya, kalau saya jadi Kristen, maka saya akan membuka secara jujur. Pernah tidak Yesus memperkenalkan ketika dia mengatakan di dalam Yohanes, namamu telah kunyatakan, namamu telah kuperkenalkan kepada mereka. Pernah tidak Yesus dalam kesehariannya kemudian memperkenalkan nama pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus? Atau konsep ini berasal dari itu tadi yang saya katakan, orang-orang yang kemudian Yesus selalu berkata, waspada, 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 waspada pada ahli Taurat. Karena mereka selalu memberikan sebuah pemahaman terhadap non-Yahudi bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu sudah nusul jadi manusia. Dan ajaran itu dijajakan bukan kepada orang Yahudi. Jadi kalau hari ini ada orang Yahudi yang mengakui Hashem namanya adalah Yesus, pasti itu adalah Yahudi nyamar, serigala nyamar domba. Tapi kalau Pak Dokter, ya memang bukan orang Yahudi yang mengakui bahwa nama Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yesus, itu wajar. Karena memang bukan Yahudi. Cuman permasalahannya sekarang, Yesus ini adalah orang Yahudi. Orang yang taat kepada hukum Taurat. Orang yang lisannya sendiri melontarkan menurut pengabaran kitabnya, bahwa Bapa bukan manusia, bukan anak manusia. Kau tidak pernah mendengarkan dan melihat Bapa. Berarti yang berkata di situ bukan Bapa, karena dia dilihat, dia didengar, bahkan dia dibunuh. Ini akal. Tapi kalau hanya berdasarkan imani saja, ya itu tadi. Apapun yang tertulis di kitab itu, pokoknya imani saja, ya itu tadi. Tapi kalau orang kritis menggunakan akal sehatnya, maka dia akan mencari, benarkah? Bukankah Maria itu adalah manusia? Kok bisa melahirkan Tuhan saya? Kok Tuhan bisa dilahirkan? Jangan-jangan ada yang salah di sini. Maka orang yang terpanggil kemudian akan mencari tahu. Di mana letak kebenarannya data ini? Di mana letak keabsolutannya data ini? Kok bisa Maria yang manusia biasa melahirkan pencipta langit dan bumi? Sedangkan pencipta langit dan bumi ini ketika dia datang, selama kurang lebih 33 tahun, dia tidak pernah mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi. Sementara dia berdakwah selama kurang lebih 3 tahun, tidak pernah mengajarkan tentang konsep yang diajarkan oleh kitab saya yang datang belakangan setelah dia terangkat ke langit. Kalau saya menjadi seorang Kristen, saya akan cari, saya gali sampai ke sana.
segala-galanya disandarkan kepada Yesus. Tapi sayangnya, unsur yang menyebabkan segalanya disandarkan kepada Yesus ini tidak bertolak, bertumpuh dari lisan Yesus. Tapi lisan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Celakanya di situ. Ketika dikatakan Yesus memberi hidup yang kekal. Yesus mengatakan membangkitkan orang mati. Yesus mengatakan, tapi itu perkataan orang. Kalau yang diterangkan kemudian adalah apa yang diinginkan oleh orang non-Yahudi berlaku, inilah yang ada di dalam kitabnya teman Kristen. Makanya orang-orang yang sudah menganut ajaran yang sama seperti Kristen, ketika mendapatkan pengabaran di dalam kitabnya Kristen, konsili 325 Masehi itu menyebabkan mereka tepuk tangan. Karena mereka sudah memiliki kitab yang kemudian melegalkan konsep nenek moyang mereka mengimani Theos Nusul menjadi manusia. Dulu sebelum ada konsili mereka tidak punya kitab, tapi konsep itu sudah mereka imani. Begitu sudah konsili, ditetapkan adanya 3 buku yang lolos ya dikanonisasi itu, maka mereka senang dan menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi kerajaan. Bagaimana dengan Yahudi? Diam, bingkem, nggak mau tahu. Lah itu bukan ajaran kita kok. Kalau saya orang Kristen, saya akan bertanya, kemana ke-11 keturunan Yesus? Kemana keturunan ke-11 murid Yesus? Yang turun-temurun pasti mereka akan mengajarkan kekristenan Tuhan Nusul menjadi manusia. Kemana mereka? Mereka bermukim di mana? Berpusat di mana itu? Ternyata kekristenan berpusatnya dari Eropa, di mana secara histori benang merahnya sangat jelas dengan tinta emas orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Sebelum konsili, mereka sudah memahami 3 Tuhan, 3 dewa. Nusul, seorang wanita, perawan, melahirkan anak Tuhan, anak dewa. Konsep. Nah, kenapa kemudian orang Yahudi yang memiliki kitab Torah itu berpaling, membuang wajah terhadap ajaran kekristenan secara global? Ada apa ini? Kalau orang berpikir secara cerdas, pasti akan ke sana. Tapi kalau cuma imani saja, daripada masuk Islam, susah, subuh jam 4 bangun, mandi, sholat, seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang nggak akan ribet, nggak akan mau tahu. Tapi orang yang cinta kitab sucinya akan menggeledah sampai pangkalnya. Seperti yang saya urai tadi. Loh kok bisa-bisanya Yesus mengatakan sehari itu 12 jam? Dari mana resepnya? Dari mana konsepnya? Hitungan apa yang dia pakai? Jamnya merek apa gitu loh. Pabrik jamnya itu apa nama pabriknya? Kok bisa-bisa dikatakan sehari itu 12 jam? Bisa-bisanya dikatakan tertulis di Taurat, tapi tertulisnya di Mazmur. Kalau orang hanya berdasar imani saja, EGP, nggak peduli saya. Yang penting saya selamat. Nah ini yang dikatakan di atasnya mudah-mudahan. Karena tidak ada kejelasan, hanya berdasar terhadap imani saja. Nah kalau dikatakan tadi, Abraham, saya lebih dulu daripada Abraham. Saya ada sebelum Abraham ada. Ini pernyataan siapa? Ini pernyataan konyol. Kenapa pernyataan konyol? Kalau dia manusia yang lahir dari abad pertama mengatakan dirinya ada sebelum Abraham lalu diimani, yang mengimaninya pun mohon maaf ya harus meriksa diri gitu loh. Nah, nggak bisa begitu Bang Suma, Anda salah. Loh kok salah? Loh, yang namanya Tuhan bebas saja dia mau mengatakan gitu. Nah, bukankah di kitab Anda sendiri mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri? Berarti perkataan yang dilantunkan oleh Yesus adalah perkataan yang berasal dari Tuhan yang untuk ia sampaikan. Berarti yang dimaksud ada sebelum Abraham adalah Tuhannya, bukan dia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, berarti bukan dari dirinya. Tapi dari siapa? Dari dia yang telah mengutus dia. Sekarang yang mana yang Tuhan? Yang membacking Yesus atau Yesus sendiri? Tentu yang membacking Yesus, yang ada di belakang Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai. Aku tidak berkata dari diriku sendiri. Selesai. Lantas siapa kita?
yang konon katanya hidup di zaman modernisasi sekarang. Kenapa nggak mau menggunakan akal sehat? Nah, karena itulah kemudian kembali kepada tema, kitab suci itu adalah kitab yang memberikan petunjuk kebenaran. Bukan asal-asalan. Ada oknum berkata, Yesus berkata, lantas diimani. Buktikan dulu bahwa Yesus benar-benar berkata seperti itu. Dengan cara apa? Minimal semua muridnya mengatakan hal yang sama. Lukas menuliskan, Tepolius yang mulia. Yohanes mengatakan, Tepolius yang mulia. Markus mengatakan, Tepolius yang mulia. Paulus mengatakan, Tepolius yang mulia. Banyak orang yang menulis pemberitaan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau semua muridnya menuliskan hal yang sama, kemungkinan 80% berita itu benar. 20%-nya mana? 20%-nya mana? Ada pemberitaan di sisi lain pengabaran. Aku melihat Lukas berjalan bersama dengan Yesus. Markus menuliskan, aku melihat Markus berjalan bersama dengan Yesus. Yang lain menuliskan, aku melihat Paulus dan Yesus duduk di serambi bait suci, kemudian mereka melakukan pengajaran. Itu naik 2%, berarti 82% kebenaran. Nah, sekarang apakah sampai kepada level itu? Tidak. Coba kita cari. Di mana Lukas bertemu dengan Yesus? Tak pernah. Siapa yang pernah melihat Yesus bersama dengan Lukas? Nggak ada. Lalu kenapa dipercaya ketika Lukas mengatakan, Yesus berkata? Dari mana Lukas tahu? Nggak tahu, nggak ngerti. Yang penting imani saja. Daripada kau masuk Islam, berat. Daripada kau ateis, tidak bertuhan. Mending Kristen aja. Imani aja. Pokoknya percaya saja. Urusan belakangan. Kitab suci tidak akan mengarahkan umatnya untuk percaya saja. Kitab suci itu minta dirinya untuk kemudian diteliti, dibongkar sebongkar-bongkarnya. Itu kitab suci. Untuk membuktikan dirinya suci dari kesalahan, suci dari kesesatan, suci dari noda. Maka kitab itu harus bercerita tentang dirinya. Kitab yang dibawa oleh pembawanya harus diceritakan oleh pembawanya. Rasul Muhammad SAW bercerita tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Al-Quran. Sahabat-sahabat bercerita tentang Al-Quran. Sekarang, apakah kemudian Lukas bercerita tentang kitabnya Yohanes? Apakah Lukas bercerita tentang surat-suratnya Paulus? Dan sebaliknya dan sebaliknya? Tidak. Bukti bahwa itu bukan wahyu. Itu bukan ilham. Tapi hasil penyelidikan. Jadi tidak pantas kemudian bagi saya pribadi disebut sebagai kitab suci. Syarat dengan kesalahan, syarat dengan kontradiksi, dan semua-semua yang ada di dalamnya yang tidak rasional, itu ada. Artinya, bagi orang yang berpikir, itu bukan sebuah kitab suci, tapi buku yang dianggap suci. Demikian sementara. Baik Pak Juma. Jadi Silakan. kalau ayat per ayat nanti diterjemahkan, boleh saya counter ya. Sering beberapa kali Pak Juma tampilkan Yohanes 5 ayat 30. Saya bacakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, koma, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, koma, dan penghakimanku adil, koma, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, koma, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di Yohanes 5 ayat 30 itu, Yesus berkata tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri. Tetapi di ayat yang sama, Yesus menghakimi. Dan penghakiman itu ada sama Yesus. Didukung juga di Yohanes 5 ayat 27, Yohanes 5 ayat 22. Ayat yang sama, perikop yang sama. Dan satu sisi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi setelah itu, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Jadi yang saya tahu, hakim itu adalah Allah. Yang menghakimi seluruh manusia itu ada Allah. Dan penghakiman itu diberikan kepada Yesus. Kenapa kepada Yesus? Itu perlu digarisbawahi. Kenapa harus Yesus? Kenapa enggak nabi-nabi yang menghakimi? Kenapa justru Yesus yang menghakimi? Bukan nabi yang pertama. Kalau nabi ada 25,
Kenapa enggak nabi yang pertama atau nabi yang terakhir? Kenapa justru Yesus? Kenapa Yesus menghakimi? Kenapa Yesus bisa mengutus nabi? Matius 23 ayat 34. Kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Markus 2 ayat 5 ayat 10. Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kenapa Yesus bisa memberikan hidup kekal? Jadi kenapa Yesus ditulis? Kenapa Yesus ditulis di perjanjian lama? Lukas 24 ayat 44 segala, sebentar saya bacakan, Lukas 24 ayat 44, ini ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Pengertian Taurat itu bisa hukum yang 10, bisa kitab Taurat yang ditulis Musa, bisa kitab para nabi, bisa kitab Mazmur. Itu Taurat. Taurat, tertulis di Taurat. Taurat itu bisa kitab Mazmur, bisa kitab para nabi-nabi. Yesaya, Yeremia, Yosua, dan bisa kitab Taurat Musa yang 5. Itu pengertian Taurat. Itu. Jadi saya counter beberapa ayat itu tentang kalau kita mau konteks per konteks, dan beberapa kali Pak Juma dengan saya sudah debat di grup Zoom, dan saya bisa memiliki pemahaman, keyakinan tentang dalil-dalil atau ayat-ayat yang tertulis. Jadi bukan hanya imani saja, ada data. Tertulis, aku sudah ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5 dan 24. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Iya. Oke, Pak Dokter. Termute ya? Ya, sebentar, anak saya nangis. Oke, Pak. Anak, sebentar ya. Oke, terus memang tertulis memang Matius 1 ayat 18-25 bahwa dia dilahirkan Maria, seperti kata di Galatia dulu, Galatia 4:4, bahwa Allah akan mengutus anaknya yang dilahirkan oleh perempuan. Itu sudah dikatakan, anaknya. Gitu. Jadi itu kalau mengerti kitab suci itu, bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kesatuan yang utuh, tanpa terpisahkan. Jadi yang jadi inti adalah, saya bilang tadi di Matius 11:24, yang mengenal anak hanya Bapa. Yang mengenal Bapa hanya anak. Dan orang yang berkenan kepada anak. Jadi contohnya, siapakah aku, kata Yesus kepada murid-muridnya. Matius 16 mulai 13-20, siapakah anak manusia? Orang-orang berkata anak manusia itu ada Yohanes Pembaptis, Yeremia, Yesaya, atau salah satu para nabi. Menurut kamu, siapakah aku? Kata Yesus. Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon, karena Bapakku yang di sorga berkenan menyatakan itu kepadamu. Artinya, kalau bukan Bapa yang di sorga menyatakan kepada Simon Petrus, maka Simon Petrus itu tidak akan kenal siapa Yesus. Makanya saya bilang di sini, kitab suci yang tertulis itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang telah dibukakan Yesus pikirannya. Karena yang kenal Yesus hanya Bapa. Dan orang yang berkenan di hati Bapa. Sebaliknya juga, yang mengenal Bapa hanya Yesus. Dan orang yang berkenal kepada Yesus. Yang dua ini kuncinya, intinya di sini. Jadi belajar dari bahasa asli, dari bahasa Ibrani, bahasa
menyelidiki kitab-kitab suci, Yesus sudah berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sekalipun kitab suci memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak datang kepadaku untuk menerima hidup. Jadi Pak Juma bisa mengetahui ayat-ayat di Bibel luar kepala, tetapi satu hal, sekalipun ayat-ayat itu Pak Juma tahu, tapi Pak Juma tidak datang kepada Yesus untuk menerima hidup kekal. Kalau saya bertanya kepada Pak Juma, apakah pasti ke surga? Insya Allah. Karena dasar Pak Juma bukan Bibel. Yesus berkata di Bibel, pasti. Tapi Pak Juma lebih memilih mudah-mudahan. Karena lebih yakin kepada Al-Quran petunjuk untuk ke surga. Dengan mudah-mudahan Pak Juma udah memastikan ke surga. Saya hargai iman itu. Perbedaan itu nggak masalah. Kan tujuan pasti. Tujuan ke surga. Cuma gayanya Pak Juma dengan dasar mempercayai Quran, mudah-mudahan itu dia nggak pasti. Sementara kalau saya sendiri, ya jika ya, tidak jika tidak. Pasti jika pasti, tidak jika tidak. Dan ada dasarnya. Di Bibel ada dasarnya. Yang dasar itulah yang saya yakini. Dan satu hal untuk Pak Juma, Yesus memberikan perintah kepada murid Yesus, jadikan semua bangsa murid itu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai sampai pada akhir zaman. Artinya kami yang percaya kepada Yesus belajar kitab suci bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi harus melakukan. Setelah melakukan, harus disadari bahwa Yesus menyertai sampai akhir zaman. Pak Juma, kayaknya ada pertanyaan dari Omnivora ya, agar beliau bertanya kepada Bapak, karena saya tahu bahwa Pak Juma itu ya sangat-sangat sibuk, lalu tidak sembarangan bisa berjumpa atau diskusi dengan Pak Juma, harus sangat seleksi, sangat ketat seleksinya. Bahkan Pak Pipo kemarin ingin jumpa, ingin diskusi dari pagi sampai malam, tidak ada kesempatan kepada saudara Vito. Pak Pipo kecewa. Dan di beberapa saat saya baca ini, minta izin agar beliau kayaknya bisa dikasih ruang dan waktu untuk bertanya kepada Pak Juma. Ada di sini di chat itu siapa namanya? Pak Kritisi Omnivore ya, kalau nggak salah. Boleh. Karena beliau itu, berikan kesempatan kepada beliau bertanya, karena saya nggak mau egois ya. Oke, baik. Saya beri kesempatan ke Mas. Bang Handi, saya sikapi dulu. Baik. Bentar ya, Pak. Bentar baik, ya, Bang. dokter. Carol, silakan, ya. Mas. Ya. Saya tanggapi dulu. Ya. Habis itu ya, monggo Bang Zuma, ya. Ya. Oke, baik, makasih. Nah, inilah yang saya katakan, Pak. Kitab suci itu akan memiliki karakteristik yang menjadikan kemudian dirinya itu dicintai oleh pemeluknya. Nah, inilah bukti bahwa Anda tidak cinta terhadap kitab Anda. Pernyataan Pak Dokter yang begitu panjang membuktikan Anda tidak cinta terhadap kitab Anda. Anda hanya berdasar terhadap iman. Kami umat Islam itu jaminannya, cuman kami tidak mau memamerkan. Jaminan dari Rasul Muhammad SAW itu sangat jelas, Pak. Hadis riwayat Bukhari nomor 6851, semua umatku pasti akan masuk surga. Itu, Pak. Saya belum pernah membaca di dalam Bible Yesus berkata semua umat Kristen pasti masuk surga. Yang saya lihat di dalam Markus 9 nomor 49, semua Kristen akan digarami api neraka. Mohon maaf nih, saya katakan Anda tidak cinta terhadap kitab Anda. Kenapa saya mengatakan demikian? Bapak, kalau Anda menggunakan akal sehat, Anda akan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa ketika Yesus mengatakan kamu menyelidiki kitab suci, itu bukan ditujukan kepada Suma, tapi ditujukan kepada ahli Taurat yang menolak kenabian
kerasulan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada ahli Taurat, bukan kepada Suma. Dia mengatakan kepada ahli Taurat, wahai kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi ahli kitab, orang-orang Yahudi, Pak, itu harus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai rasul yang diutus kepada mereka. Baru bisa mereka itu memperoleh hidup yang kekal. Ending daripada pernyataan saya, Yohanes 17 nomor 3, itu tertuju untuk Bani Israel, ahli kitab. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang Engkau utus. Berarti resep ahli Taurat, biar mereka makan itu buku Torah, kalau mereka tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, tertolak. Jadi bukan ditujukan kepada Suma, Yohanes 5:39 itu bukan. Itu ditujukan kepada orang-orang yang sesama Yesus, Pak. Nah, itu harus Bapak catat sebagai orang terpelajar. Kemudian pernyataan demi pernyataan yang kemudian Anda nisbahkan kepada iman Anda yang tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus, mutlak absolut tidak ada keraguan di dalamnya. Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, karena dia membangkitkan orang mati. 2 Raja-Raja 8 ayat 5, jelas Elisa juga membangkitkan orang mati. Gugur Yesus. Ya, gugur di situ. Anda mengatakan dia akan menghakimi, dia yang akan memasukkan orang ke dalam sorga. Markus 10 nomor 40, Yesus berkata tentang siapa yang duduk di kananku, di kiriku di kerajaan Tuhan, aku tidak berhak atasnya. Tuhan yang ada di surga lah yang akan memberikan kepada mereka. Gugur di situ, Pak. Anda mengatakan Yesus itu kemudian adalah orang yang kemudian diberi kuasa untuk apa? Untuk menghakimi. Sekali lagi saya katakan, Bapak, orang harus belajar itu supaya apa ya? Supaya kita memahami kitab suci kita itu betul-betul membuat kita itu cinta kepadanya. Matius 19 nomor 28, Pak. Kata Yesus menurut penulis Matius, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Berarti yang menghakimi, Pak, bukan cuma Yesus. Gugur ketuhanan Yesus. Nah, sekarang kalau udah kayak begini jadinya, alangkah baiknya kalau memahami kitab ini dengan original teks, dengan ucapan Yesus yang sesungguhnya, supaya ketahuan apakah betul ini berasal dari Yesus atau hanya pernyataan-pernyataan orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan orang-orang non-Yahudi memiliki konsep keyakinan yang berdasar terhadap sebuah buku. Yang kemudian setelah menjajah, mereka menyebar ke Asia sampai ke Indonesia, dan Anda salah satu korbannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah melalui Jibril memerintahkan Rasul Muhammad SAW menyeru kepada seluruh umat manusia, wahai Yahudi, wahai Majusi, wahai Kristiani, wahai Nasrani, wahai Buddha, Hindu, jika engkau cinta kepada penciptamu, jika engkau cinta kepada Tuhan yang menjadikan alam semesta, kata Rasulullah, fattabi'uni, ikutlah kepadaku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah pencipta langit yang maha pemurah lagi maha penyayang akan mengampuni dirimu. Kalau ikut kepadaku,
kau akan mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah. Kalau kau ikut kepada aku, kau akan menyatakan pencipta langit dan bumi satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kau ikut kepada aku, kamu akan mengatakan Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia adalah manusia yang dekat, yang intim, yang akrab dengan pencipta langit dan bumi. Dan engkau akan mengatakan Nabi Isa itu termulia, terkemuka, tersohor, terkenal di dunia maupun di akhirat. Kalau engkau ikut kepadaku, tidak akan mungkin kau mengatakan Yesus itu terkutuk, hukum Tuhan itu adalah sengat maut, Tuhan itu ada 3, manusia melahirkan Tuhan. Tidak mungkin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ketika sahabat saya mengatakan Yesus mengutus nabi-nabi, Yesus mengutus malaikat-malaikat, bukankah dia sendiri mengaku utusan? Kalau utusan mengutus utusan, ya apa masalahnya? Di mana sisi ketuhanannya? Laksana saya sebagai seorang gubernur minta kepada presiden, wahai Bapak Presiden, tolong kirimkan ke provinsi ya dokter ahli untuk kukirim ke kabupaten agar di kabupaten itu hama atau penyakit yang lagi menyebar di kabupaten itu bisa disembuhkan, dihilangkan. Surat saya, permintaan saya di ACC oleh presiden. Dikirimlah dokter ahli ke provinsi. Tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian saya utus ke kabupaten. Apakah kemudian saya adalah presiden? Tidak, Pak. Yesus mengatakan, semua yang terjadi, pekerjaan yang aku lakukan, apapun itu, itulah yang bersaksi tentang aku. Nah, apa kesaksian pekerjaan Yesus tentang, apa kesaksian pekerjaan Yesus itu tentang dirinya? Kata Yesus, ini kitab Anda loh. Kata Yesus, bahwa pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusanmu. Berarti aku adalah Rasulullah, utusan Tuhan, duta Tuhan, nabi Tuhan. Selesai. Yesus membangkitkan orang mati. Elisa pun melakukan hal yang sama. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, pangkal paha sapi pun membangkitkan orang yang mati. Jadi tidak ada kemudian dasar pijakan untuk kemudian mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan lebih hebat di Al-Quran. Seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel yang kami sebut sebagai Nabi Isa, anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam, menghidupkan tanah liat dalam bentuk burung. Dan kami tidak menuhankan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Sementara Nabi Isa samanya seperti saya, manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Itu kalau dudukan berpikirnya akal, bukan iman. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa kitab dikatakan suci ketika kaumnya, pemeluknya cinta terhadap kitab itu. Apa bukti kecintaannya? Dia akan menghafalkan ayat-ayat yang ada di dalamnya dengan indahnya. Siang hari lisannya akan dibasahi dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya. Dan dia akan mencari ruang, mencari waktu, mencari kesempatan, mengumpulkan tenaga, mengumpulkan materi. Untuk apa? Untuk mengetahui original teks kitab yang dilisankan oleh sang sumber. Akulah firman. Akulah sang firman, katanya. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti ada perkataan Yesus yang berasal dari Allah. Mana perkataan itu? Nggak mungkin dia perkataan itu diterima dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nggak mungkin. Karena kitab Anda juga menerangkan Yesus melantunkan perkataan-perkataan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kalau cinta kepada Yesus, berarti cinta kepada semua unsur, semua aspek yang ada hubungannya dengan Yesus. Bahasanya, budayanya, negaranya, pakaiannya, apalagi cara berimannya, semua akan kita lakukan. Kita cintai karena kita cinta kepada oknumnya. Tapi apa yang terjadi? Enggak ada. Dikatakan Yesus gondrong. Orang Kristen enggak ada, jarang tuh gondrong. Dikatakan Yesus mati di salib, belum pernah saya lihat ada orang Kristen mati di salib.
Banyak hal yang tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan. Mulut mengatakan cinta, tapi perbuatan jauh dari apa yang Yesus kerjakan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya belum melihat ada pekerjaan Yesus yang saudara saya Pak Dokter lakukan. Demikian sementara, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, semata-mata sebagai penganut Al-Quranul Karim, ini hanya merupakan peringatan dari saya, kepada saya sendiri, kepada sahabat-sahabat muslim, kiranya apa yang saya jabarkan ini bisa jadikan sebagai acuan edukasi untuk menambah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah semata. Demikian sementara, makasih. Baik, sebelum saya jawab tadi, saya izinkan saudara siapa tadi? Kritisi Omnivora ya. Silakan Ya, kalau mau. terima kasih. Ya. Ya, udah kelihatan kah? Apa itu Bang? Nah, sudah kelihatan. Kelihatan ya, Iya. seperti ini. Mau kelihatan. Iya, ini. Ya, jadi dalam kelihatan tidak. Dalam Islam diperhitungkan juga tentang mudarat dan manfaat atau ya kerugian dan keuntungan sesuatu ya. Iya. Untuk melanjutkan atau menghentikan sesuatu kebiasaan atau tradisi budaya itu dibutuhkan dalil, diingatkan oleh dalil. Apakah itu perlu lanjut atau berhenti atau sekurang-kurangnya masih dipikirkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan mudarat yang ternyata ditemukan juga oleh ilmuwan? Nah, saya pikir saya pelajari di Al-Anbiya 7 ini atau itu ya. Nah, apakah yang mudarat ini tetap dilanjutkan saja atau dicari solusi yang lebih bermanfaat? Nah, kalau dilanjutkan tentunya ada konsekuensi-konsekuensinya, dan kalau dicari solusi yang lebih bermanfaat ada juga efek-efeknya baik positif dan negatif. Baik kedua hal ini saya inventaris, sebenarnya bisa lebih, tapi kedua-duanya hanya saya inventaris cukup 4 saja dari apa yang saya mampu. Ya, kalau tetap dilanjutkan maka tidak banyak berbenturan dengan dalil, itu positifnya. Negatifnya ya efek ke lingkungan misalnya itu akan terus berdampak, berlanjut ke negatifannya. Positifnya tidak perlu ada peralihan profesi. Negatifnya kadar nurani seseorang misalnya tidak beranjak cepat, tidak berkembang cepat ya. Dan kalau dicari solusi yang lebih bermanfaat, maka hikmat manusia memang terkesan berbenturan dengan dalil. Itu efek negatifnya. Positifnya efek negatif ke lingkungan itu kiranya bisa diminimalisir. Serta peralihan profesi ya tidaklah mudah karena harus peralihannya harus berganti profesi banyak. Nah, itu bukan hal yang mudah. Negatifnya di situ. Dan yang terakhir yang saya inventarisir adalah ya nurani seseorang lebih terbantu untuk makin maju. Nah, ini pertanyaan saya dan inventarisir saya tentang kalau dibutuhkan, kalau memutuskan untuk perubahan atau tidak. Sementara jelas dalam Islam itu efek negatif dan efek positif itu dua-duanya diperhitungkan. Terima kasih. Jujur saya katakan saya tidak paham apa yang sahabat saya uraikan. Mungkin teman-teman muslim ada yang bisa bantu saya. Menurut Bang Juma nggak paham, apalagi saya. Saudara Carol ini membahas Coba dipersingkat. dasar pijakannya dalam Al-Quran itu apa? Kalau Al-Anbiya itu kan saya rasa tidak berkaitan dengan hal yang Anda sahabat saya katakan. Iya. Entah kalau misalnya Anda Benar. mengasumsikan demikian. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi wahyu ilaihim fas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun. Sahabat saya, apa yang Anda ingin sampaikan secara
secara Secara menyeluruh. spesifik atau Iya, mengerucut secara misalnya Ya. ya, misalnya di Al-Maidah 87 tentang jangan kamu mengharamkan apa yang baik yang sudah sebelumnya dihalalkan. Nah, yang baik itu kan luas kan, bermakna luas. Bermakna dulunya wajar, sekarang tidak wajar. Nah, perubahan ke arah itu misalnya untuk mengubah secara sederhana, secara praktis misalnya kan pola makan misalnya ya. Itu mengubah itu. Itu kan ada ukuran atau ada hitungan-hitungannya juga. Itu yang saya pikirkan. Dan kalau saya tulis ini ada Al-Anbiya, saya inventarisir ayat Anbiya karena di situ ada sekurang-kurangnya anjuran ya untuk bertanya kepada yang berilmu. Nah, yang berilmu itu misalnya di sini menemukan soal yang mudarat dan manfaat yang sepertinya belum tampak jelas misalnya dalam dalil sini ya. Dalam dalil. Tapi mereka temukan. Nah, itu yang perlu perubahan. Kalau itu perlu perubahan berarti kan ada hitungan-hitungannya kan, harus ada hitungan-hitungannya. Dan perhitungannya juga secara apa yang saya ingat dalam diskusi ya, dalam Islam itu diperhitungkan negatif dan positifnya itu. Oke, saya tanggapi sedikit, Bang. Jadi gini, Al-Quran memang mengurai ya. Al-Quran itu sangat jelas mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma maktasabat. Saya kira semua teman-teman muslim paham dengan ayat ini. Jadi Allah itu mengatakan, saya Tuhan tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya gini, kalau Anda sahabat saya melarikan satu hal yang bertumpu kepada Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal zikr. Nah, di sini diterangkan bahwa kami tidak mengutus rasul maksudnya situ ya, utusan-utusan sebelum engkau ya Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Artinya gini, sekaitan dengan dalil yang Anda bawa, Al-Maidah 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuhirrumu tayyiba ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin misalnya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalil ini kemudian kenapa Allah menyerukan bahwa Rasulullah Muhammad SAW satu-satunya nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, itu dikarenakan karena penjabaran ajaran Islam itu menyeluruh, dia menyuplai semua aspek dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan pengutusan laki-laki rasul-rasul yang dimaksud dalam surah Al-Anbiya ayat 7 yang Anda bawa tadi. Mereka dikhususkan kepada kaumnya masing-masing. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW dikhususkan kepada seluruh umat manusia, sehingga penjabarannya kemudian benar apa yang Anda urai, berkesesuaian dengan disiplin ilmu yang kita pahami sekarang. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan ilmuwan yang telah menemukan terlebih dahulu? Bagaimana dengan ilmuwan yang telah menemukan dan belum terurai di dalam dan belum ditemukan di dalam Al-Quran? Nah, ini saya luruskan. Apapun yang ditemukan ilmuwan hari ini, itu sudah termaktub di dalam Al-Quran terlebih dahulu. Hanya saja manusia belum mampu mengurai kemudian apa yang ada terlebih dahulu diurai oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi gini, muatan Al-Quran itu baru sekitar 3%, ini bahasa saya ya, baru sekitar 30% yang ditemukan oleh manusia, dan cakupan 33% itu sudah memenuhi kebutuhan manusia di era saat sekarang.
97% muatan Al-Quran itu belum semuanya terungkap. Boleh jadi kemudian apa yang ditemukan hari esok itu akan bunyi di dalam Al-Quran. Sudah ada terlebih dahulu. Contoh misalnya, yang baru-baru ini ditemukan. Bagaimana kemudian tentang sidik jari. Baru ditemukan. Al-Quran sudah mengurai lebih jauh. Belum lagi ketika ucapan-ucapan Rasulullah seperti lalat misalnya. Sayap lalat. Ternyata betul, dicelupkan lalat itu ke dalam minuman, ternyata bisa melahirkan sebuah antibodi yang memiliki penyakit tertentu kepada manusia. Ini pembuktian sederhananya seperti itu. Jadi apa yang diurai kemudian ilmuwan, ya, yang secara dinamis kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu terlebih dahulu sudah terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Jadi makanya saya katakan, Al-Quran itu ya adalah kitab suci karena dia menantang manusia untuk membuktikan adanya titik celah yang ada di dalamnya. Contoh misalnya diantaranya adalah bagaimana Al-Quran itu disebut asy-syifa. Dia adalah penyembuh bagi penyakit yang dialami oleh manusia. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Sekiranya begitu sementara dari saya. Mudah-mudahan dari teman Muslim ada yang ingin menambahkan, karena saya yakin sekali saudara Khairul belum puas. Silakan. Nah, ini ada guru saya ini. Silakan, Dek. Nah, jadi gini, kalau Anbiya ayat 7 itu gini. Di atas itu dijelaskan bahwa semua para nabi itu ya diberi tanda-tanda, mukjizat, ya tetap aja ditolak. Contohnya Yesus ya ditolak walaupun bukti-bukti ada. Dia sebagai utusan diberi mukjizat. Terus, sedangkan orang Arab, terutama Arab ya, mereka itu tidak ngerti utusan itu. Yang mereka ngerti yang namanya utusan Tuhan itu bukan manusia, tapi malaikat gitu ya. Nah, sehingga ayat ini, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu. Makanya Nabi Musa, Nabi Isa itu kan laki-laki, manusia. Ya, kalau kamu terus yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, ahli dzikir di situ, ahli kitab. Kenapa kau disuruh nanya ahli kitab? Karena kalau nanya ke orang Quraisy atau orang Arab selain ahli kitab, mereka tidak kenal.